Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah waba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahwa Allah itu mengampuni syirik. Ya, Allah itu mengampuni syirik. Allah itu mengampuni dosa syirik. Bagaimana tidak, bahwa Allah itu akan mengampuni dosa syirik, sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri berdakwah kepada orang-orang musyrik, orang Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy waktu itu kan dikatakan atau dijuluki kaum musyrikin. Jadi saya di sini ingin menanggapi sebuah pemahaman standar yang awam bahwa Allah tidak mengampuni semua Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Adapun yang dimaksud bahwa Allah mengampuni semua dosa selain dosa syirik, artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu adalah ketika seorang yang musyrik itu melakukan kesyirikan itu dia tidak bertobat sampai meninggal dunia. Jadi selama dia masih hidup itu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Bagaimana bertobat dari dosa syirik? Bertobat dari dosa syirik yaitu dengan membaca atau menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terutama yang syahadat tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan kita yang muslim sendiri pun kita masih sering yang lahir sebagai seorang muslim atau yang sudah menjadi muslim pun masih sering terjatuh kepada perbuatan syirik. Ya, seperti yang kasus yang akhir-akhir ini itu sama pawang hujan, meminta kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Mengeluh ketika beban kehidupan banyak dan kemudian mengeluh kepada manusia itu juga syirik. Mengeluh itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Kemudian ria itu juga syirik, ujub itu menyembah diri sendiri, itu juga bentuk syirik. Ada banyak sekali perbuatan atau baik perbuatan fisik ataupun perbuatan hati yang kemudian menjadi atau terkategorikan sebagai syirik, dan itu adalah dosa besar. Dan ketika kita bertobat sampai meninggal itu tidak diampuni, itu dosa syirik yang tidak diampuni, itu seperti itu. Namun ketika kita masih hidup, alhamdulillah, makanya ketika kita bangun tidur di pagi hari kemudian kita masih hidup, itu kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan hidup. Diberi kesempatan hidup artinya masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sehingga yang terutama, paling utama memperbaiki diri adalah memperbaiki diri dalam hal kesyirikan, misalnya di sebuah organisasi kita mencintai ketua atau pemimpin ormasnya berlebihan, melebihi cinta kita kepada Allah, sehingga ketika ketua ormas itu dihina atau direndahkan, bahkan kadang mungkin tidak dihina, cuma kurang dihormati aja, kita menjadi marah besar, itu karena kecintaan kita kepada pemimpin. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dihina atau agama dihina, kita akan menyatakan bahwa Allah tidak perlu dibela, misalnya. Itu bentuk kesyirikan itu seperti itu.
itu juga perlu ditobati ya, itu ditobati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyarankan kita supaya selalu atau sering atau senantiasa memperbaharui iman kita. Jadidu aimanakum, perbaharuilah senantiasa iman kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah untuk mengukurkan dosa-dosa syirik. Kita yang sebagai laki-laki yang pernah muda, mungkin juga pernah jatuh cinta kepada wanita gitu ya, yang kecintaan kita itu kemudian lebih besar, lebih menguasai hati kita daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga termasuk perbuatan syirik hati. Syirik itu banyak kan adalah perbuatan hati, tidak kelihatan, tapi kita harus jujur bahwa hati kita belum benar-benar selamat dari yang berbau syirik ya. Lalu kita harus sering merenung ya, harus sering bertafakur siapakah dia yang ada di hati kita, yang ada di relung hati kita yang terdalam itu siapa. Nah, jangan bukan Allah ternyata yang ada di hati kita. Ketika kita menyebut dia huwa hu, itu siapa dia yang ada di hati kita. Kalau memang yang di hati kita itu Allah, dan yang paling menonjol itu tidak apa-apa. Misalnya kemudian kita melakukan zikir huwa itu, kita mengatakan dia yang ada di hati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita ternyata bukan Allah yang paling kita cintai, di dalam hati kita itu ada yang lain, ada aktor lain, atau bahkan diri kita sendiri yang lebih kita cintai, maka itu akan berarti ketika kita bicara huwanya siapa, huwanya siapa, ternyata huwanya itu bukan Allah ya. Jadi masalah zikir huwa itu boleh apa enggak tergantung kita sendiri, tergantung manusianya. Kalau kita yang di dalam hati kita itu hunya itu dia itu ya Allah ya boleh ya. Kalau punya masih lain, orang lain, masih sosok lainnya, harus la ilaha illallah itu untuk mengajari hati kita supaya dia yang ada di hati kita itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi marilah kita senantiasa untuk memahami, menghayati, mengenali bentuk-bentuk syirik ini ya. Karena yang namanya syirik ini dosa besar, tidak diampuni ketika kita mati dalam keadaan syirik, kafir ya. Tapi banyak sekali diabaikan oleh umat Islam ya, seolah-olah sudah syahadat selesai, kemudian masalah syirik ini tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dibahas. Malah yang dibahas perbedaan yang furu'iyah, cabang-cabang yang tidak penting diperdebatkan ya. Yang tidak penting diperdebatkan ya, masalah niat sholat, niat perlu niat atau tidak, terus salat tarawih misalnya berapa rakaat, begitu kunut dan tidak kunut, celana harus cengkrang atau tidak, itu yang diperdebatkan, masalah yang tidak penting. Malah itu yang dibahas umat Islam harusnya masalah syirik ini, yang syirik yang masalah utamanya ya. Kalau masalah yang lain-lain bisa diabaikan karena Allah mengampuni semua dosa selain syirik ya. Semua dosa itu istighfar selama iman kita
benar lurus, insya Allah diampuni. Tapi kalau itu syiriknya bahkan kita tidak mengenal bentuk-bentuk syirik, itu sangat berbahaya ya, berbahaya sekali tidak mengenal syirik. Syirik masalah besar. Kita selama ini yang kita pahami syirik yang menyembah batu atau menyembah patung seperti itu, dan bentuk-bentuknya itu sangat banyak ya. Tidak sekedar menyembah secara fisik, kecondongan hati, pengurusan terhadap sesuatu, baik itu makhluk hidup atau yang tidak hidup ya, sama saja mengutuskan matahari, mengutuskan bulan, mengkultuskan seseorang yang dianggap hebat, dianggap wali dan lain-lain, itu bukan termasuk bentuk-bentuk syirik. Maka kita tanyakan kembali ke diri kita, siapakah dia yang ada di dalam diri kita itu. Kita kenal, yang bisa menjawabnya kita sendiri, dan kita ya harus jujur kepada diri sendiri ya. Kita tidak bisa asal kita akan berbohong pada diri sendiri. Jika diri sendiri saja dibohongi, bagaimana dengan orang lainnya? Tapi ketika kita sudah bisa jujur terhadap diri sendiri, insya Allah kepada orang lain juga kita bisa sangat jujur. Dan kita masih mencintai sesuatu dengan Allah itu melebihi Allah itu sendiri ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Hal itu adalah ciri-ciri orang kafir, mencintai sesuatu, sosok selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Itu ciri orang kafir. Ciri orang beriman ya asyaddu hubban lillah, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi ilah itu yang bisa dimaknai atau pemahaman yang paling mendalam dari Allah itu adalah ilah, yang paling dicintai, yang paling dalam di dalam hati kita itu ilah. Nah, itu harus Allah, ilah itu harus Allah, tidak Tuhan selain Allah. Ketika kita diberi hidup di dunia itu ya untuk belajar itu, untuk belajar bagaimana tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati kita. Memang kita dari lahir itu dalam kondisi fitrah, cuma perkembangannya karena banyak sesuatu yang mempengaruhi kita, kemudian banyak ilah-ilah yang masuk ke hati kita, dengan kecondongan hati pun menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.